Ancaman Pak, ancaman pidana. Berikut 3 fakta mantan Bupati Bualemo Gorontalo, Darwis Morido, jadi tersangka kasus korupsi proyek Jalan Usaha Tani tahun 2019. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo secara resmi mengungkap adanya dugaan tipikor proyek Jalan Usaha Tani di Kabupaten Bualemo. Hal itu dibeberkan langsung oleh Kompol Tumpal Alexander, Kasubdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Gorontalo pada konversi pers di Polda Gorontalo pada Kamis 20 Juni 2024. Dalam keterangannya ada sejumlah fakta yang terkuak dalam kasus tersebut. Berikut fakta-fakta yang dihimpun oleh tribungorontalo.com saat konversi pers di Mapolda Gorontalo. Yang pertama, Polda tetapkan 7 orang tersangka. Selain Darwis Morido atau DM yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bualemo, Kadis Pertanian berinisial SH juga ikut diseret turut serta menikmati uang haram tersebut. Keduanya bersama 5 orang lainnya yakni EN, AS, SK, SA, dan juga ST terpaksa harus mengenakan rompi oranye tahanan Mapolda Gorontalo. Dalam konversi pers yang digelar di Gedung Humas Polda Gorontalo, hanya ada 5 tersangka yang dihadirkan. 2 tersangka yang tidak hadir dalam konversi pers itu yakni Kadis Pertanian Bualemo SH, selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA yang saat ini masih menjalani proses hukum yang lain. Berdasarkan informasi, saat ini dirinya masih mendekam di Lapas Kelas 2 Gorontalo, sementara satu lainnya, Tumpal mengatakan masih dalam kondisi sakit. Yang kedua, kerugian negara mencapai 2,4 miliar rupiah. Proyek tahun 2019 dengan nilai kontrak 6,6 miliar rupiah itu setelah dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, terdapat total kerugian negara sebesar 2,4 miliar rupiah. Adanya dugaan tipikor berdasarkan penilaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti tertuang dalam kontrak kerja. Sebagai upaya penyelamatan uang negara, di Treskrimsus Polda Gorontalo telah menyita sekitar 525 juta sekian dan 1 unit rumah beserta sertifikat. Yang terakhir, terungkap setelah 4 tahun. Meski telah ada 7 tersangka, proses penyidikan masih akan terus berlanjut. Sebelumnya, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Proyek tahun 2019 tersebut dimulai proses penyelidikan pada tahun 2020. 4 tahun kemudian baru terungkap adanya tersangka dan total kerugian negara. Prosesnya memang panjang, pasalnya di Treskrimsus melakukan pengembangan dengan berkoordinasi langsung dengan sejumlah pihak seperti BPK Republik Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.